Welcome to Smart Learning. Belajar bahasa Inggris di channel Saya Bisa. Kali ini saya ingin mengingatkan kembali pelajaran yang cukup dasar dalam bahasa Inggris, yaitu capitalization. Ya, bagaimana kita menggunakan huruf besar dalam bahasa Inggris. Kapan huruf besar harus digunakan dan kapan huruf besar tidak perlu digunakan. Mari kita mulai pelajaran kita. Yang pertama adalah title. Huruf besar digunakan pada hampir semua awal kata jika itu adalah sebuah judul atau title. Entah itu judul buku atau judul film atau judul artikel atau judul apa saja, hampir semua katanya penulisannya dimulai dengan huruf besar. Mari kita lihat contoh-contohnya. Pada contoh yang pertama, sebuah judul artikel yang berbunyi How Music Affects Early Childhood Development. Lihat setiap awal kata dimulai dengan huruf besar. Contoh yang kedua, Harry Potter and the Chamber of Secrets. Pada contoh yang kedua ini, tidak semua huruf dimulai dengan huruf besar. Dalam judul Harry Potter and the Chamber of Secrets, ada 3 kata yang tidak dimulai dengan huruf besar, yaitu and, the, dan of. And adalah conjunction, the adalah article, dan of adalah preposition. Disinilah letak kunci aturan penulisan huruf besar pada judul. Aturannya adalah semua kata ditulis dengan huruf besar kecuali conjunction, article, dan prepositions. Contoh conjunction yang sering digunakan adalah and, but, for, etc. Conjunction adalah kata sambung. Artikel atau kata sandang dalam bahasa Inggris hanya 3, yaitu the, a, dan an. Lalu, contoh-contoh prepositions atau kata depan adalah of, by, with, in, at, on, etc. Jadi sekali lagi pada judul, semua kata harus dituliskan dengan huruf besar, kecuali conjunctions, articles, dan prepositions. Apa saja kata-kata yang dituliskan dengan huruf besar? Mereka adalah nouns, verbs, adjectives, dan adverbs. Berikut mari kita lihat beberapa contoh lain dari judul atau title. The Old Man and the Sea. To have and have not. The Garden of Eden. Ketiga buku tersebut adalah karangan pengarang terkenal dari Amerika, Ernest Hemingway. Berikutnya, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Saya mengambil contoh business, math, dan history. Jika kita berbicara tentang business, math, dan history secara umum, maka kita tidak perlu menggunakan huruf besar. Sebagai contoh, I work in the coffee business. She's always good at math. He studied history in college. Tetapi, jika kita berbicara tentang business, math, atau history sebagai mata pelajaran atau sebagai course atau kelas yang misalnya kita ambil di sekolah, college, atau universitas, maka kita harus menuliskannya dengan huruf besar. I took Business 01 in the first semester. He will be taking History 02 in the next semester. Professor Jefferson teaches Math 03. Demikian juga dengan tempat-tempat seperti bank, library, hospital, university, dan sebagainya. Jika tidak diikuti oleh nama, maka kita tidak perlu menuliskannya dengan huruf besar. She's at the hospital.
I need to go to the bank. This is the biggest library in town. John lives near the university. Sekarang mari perhatikan contoh-contoh berikut. My son was born in Bunda Hospital. The name of the hospital is Bunda. She put her money in BCA Bank. The name of the bank is BCA. They went to Rimba Baca Library. The name of the library is Rimba Baca. Airlangga University is one of the best universities in Indonesia. The name of the university is Airlangga. Pola yang sama juga berlaku untuk titel atau profesi seperti dokter, manager, surgeon, etc. Jika tidak diikuti oleh nama, maka tidak perlu dituliskan dengan huruf besar. Tetapi jika diikuti oleh nama, maka kita perlu menuliskannya dengan huruf besar. He's a doctor. He wanted to be a sales manager. He's a surgeon. Yang ini tidak perlu dituliskan dengan huruf besar. Tetapi Dr. Smith, Dewi Luna, sales manager, Surgeon Sanders, semua harus ditulis dengan huruf besar, baik nama maupun profesi, baik nama maupun titelnya. Company, organizations, and trademark juga harus dituliskan dengan huruf besar jika diikuti oleh nama. Misalnya, this car was made by Mazda. Microsoft Company, Carlitos Company, World Bank, International Labour Organization, for example. Hal yang sama juga berlaku untuk nama sungai, nama gunung, atau nama restoran. Jika kita tidak menyebutkan namanya, kita tidak perlu menuliskan dengan huruf besar. Tetapi jika diikuti dengan nama, maka kita perlu menuliskan dengan huruf besar. Contohnya, Toba Lake, Alpine Mountain, Nile River, etc. Berikutnya mari kita lihat apa saja yang harus selalu dituliskan dengan menggunakan huruf besar. Yang pertama adalah I, saya. I selalu harus dituliskan dengan huruf besar meskipun terletak di tengah-tengah kalimat. Nama-nama hari, days of the week, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Nama-nama bulan, months of the year, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Holidays, festivals atau perayaan seperti Christmas, Easter, Ramadan, New Year, etc. Names of religions, Hinduism, Islam, Buddhism, Christianity. Kemudian countries, nationalities, language, England, English, Indonesia, Indonesian, etc. Lalu singkatan-singkatan atau abbreviations semuanya harus dituliskan dengan huruf besar. Contohnya USA, UN, etc. Teruslah mengikuti pelajaran-pelajaran bahasa Inggris dari channel Saya Bisa untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe ya. Semua orang bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris asalkan mau belajar dengan tekun.
Semangat ya teman-teman, jangan pernah menyerah, never give up. Sekian pelajaran kita kali ini, sampai bertemu kembali. Terima kasih sudah menonton, thanks for watching, see you, and bye.